Hari raya identik dengan kegembiraan, kehangatan, canda tawa, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat kita. Di Ikan Makan kali ini, kita akan mengulik lebih lanjut tentang sebuah kue yang menjadi primadona saat hari raya tiba. Kue yang dibuat dari bahan-bahan yang tergolong umum seperti telur, mentega, gula, dan tepung terigu ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Kue yang disebut spekkoek dalam bahasa Belanda ini mendapatkan namanya dari bentuknya yang menyerupai lapisan perut babi ketika telah dipotong-potong. Salah satu hal yang membuat hidangan ini menjadi spesial adalah campuran rempah-rempah yang digunakan untuk mendapatkan aromanya yang khas. Proses pembuatannya pun tidak bisa dianggap mudah. Kue lapis legit tercipta dari hasil karya sang pembuat kue yang dengan telaten memanggang lapisan demi lapisan adonan untuk mendapatkan teksturnya yang lembut dengan rasa yang manis dan wanginya yang semerbak. Tidak heran, kue ini menjadi salah satu primadona pada perayaan hari-hari besar di Indonesia seperti Idul Fitri, Imlek, maupun Natal. Sebenarnya lapis legit tuh banyak yang bikin ya, banyak merek-merek terkenal lainnya juga gitu. Tapi ini baru pertama kalinya gua ketemu lapis legit. Mereka jual dengan berbagai macam varian. Ada yang almond, ada yang ada isi prune-nya. Tadi yang gua makan nih kayaknya ada pandannya, terus ada yang coklat, macam-macam lah. Dan buat gua kayak wow, keren gitu. Maksudnya so far dari merek-merek terkenal yang gue makan itu mentok paling cuma ada yang biasa sama yang paling mentok ada prune-nya. Jarang ada yang dikasih topping yang lain-lain lagi dan rasanya mereka tuh legit, obviously gitu. Tapi nggak enek mahteh gitu, nggak giung gitu. Pas dan biasanya gue makan lapis legit tuh kayak makan satu aja tuh kayak udah more than enough gitu. Tapi ini mereka thinly slice, mereka slice-nya tipis banget. Maksudnya cukup tipis sampai gue makan satu begini tuh gue rasa gue masih bisa nambah lagi sih gitu. Dan kue lapis legit nih bisa dibilang kue hari rayanya orang Indonesia. Lapis legit menurut aku cake yang nggak pernah failed. Ya kita sama-sama tahu lapis legit itu kan cara pembuatannya nggak gampang ya. Terus juga setiap lapis legit itu punya ciri rasanya sendiri-sendiri. Ada yang suka lapis legitnya yang manis banget. Ada yang suka lapis legit yang kenceng rasa kayu manisnya. Ada lapis legit dengan buah prune tuh yang klasik ya gitu. Zaman sekarang juga banyak banget lapis legit dengan variasi rasa-rasa yang baru, pandan, coklat, keju gitu. Overall aku suka sama bagaimana lapis legit ini tuh bisa menjadi satu hidangan, satu cake tradisi Indonesia yang masuk banget di berbagai musim. Mau Lebaran, Natal, Imlek gitu. Itu tuh bener-bener bisa masuk kemana aja gitu. Kalau dari lapis-lapis ini kita udah tahu ya, dari packagingnya, terus dari variasi rasanya itu memang banyak. Dan yang sangat aku suka adalah mereka benar-benar perhatiin kayak ini nih yang produk mereka yang
size yang lebih besar itu mereka berbungkus dengan rapi. Terus untuk kita yang memang mungkin mau cobain macam-macam rasa, kita bisa cobain yang satuan kayak gini gitu. Itu tuh bener-bener special sih buat aku, dan maksudnya bener-bener menurut aku lapis-lapis tuh banyak banget deh variasinya gitu. Rasanya juga oke. Rasanya menurut aku rasanya enak, tidak terlalu manis, tidak terlalu kadang-kadang kalau lapis legit tuh suka berminyak kan. Ini tidak terlalu juicy, jadi benar-benar nggak enak kalau kita makan beberapa potong gitu. Lapisan demi lapisan dari kue ini adalah cerminan nyata dari keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang berjalan berdampingan dengan harmonis. Dalam setiap gigitannya, kita tidak hanya merasakan tekstur kue yang lembut, tetapi juga lapisan sejarah, tradisi, dan persatuan yang terjalin di Indonesia. Demikianlah edisi kali ini, sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.